Physics time. Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Alfa. Hari ini kita akan ngelanjutin pembelajaran kita di fluida dinamis. Siap, kalau kemarin kita udah belajar persamaan Bernoulli, maka hari ini kita akan belajar nih aplikasinya. Bagaimana persamaan Bernoulli itu ada di kehidupan kita gitu ya, di kehidupan sehari-hari. Nah, ini dia aplikasi persamaan Bernoulli. Nanti ada banyak gitu ya. Kita langsung aja ke yang pertama, ada tabung bocor atau teori Torricelli. Seperti namanya, tabung bocor gitu ya, tabung ada bocornya. Atau misalkan kalian di rumah punya tangki air yang besar tuh tandon gitu ya, terus ada krannya. Nah itu juga bisa nih aplikasinya. Contoh lain, kalau kalian mau eksperimen bisa pakai tabung air mineral, kemudian dilubangin pakai jarum pentul atau paku yang kecil aja ya, jangan yang gede banget gitu. Oke. Nah, biasanya yang dicari apa sih di fisika? Biasanya kalau di soal-soal itu yang dicari bisa jadi adalah V-nya ya. Jadi di sini ada kecepatan pancarannya berapa. Kemudian bisa jadi jaraknya ya. Ini jaraknya berapa sih gitu, atau waktu pancarannya. Nah, diketahui di sini besaran-besarannya. Ada P adalah tekanan, A adalah luas penampang, dan V adalah kecepatan gitu ya. Kalau di sini berarti di permukaan airnya, kalau di sini pas lubangnya. Dengan diketahui tinggi tabung itu adalah H1, dan kalau ngitung-ngitung nih si bocornya dari permukaan kita sebut H kecil, dan dari bocor menuju dasar itu adalah H besar. Jadi kalau H1 itu adalah H besar ditambah H1 gitu ya. Nah, syarat dari tabung bocor ini itu ada syaratnya guys. Syarat utamanya itu adalah A2 di sini nih. Bocornya itu harus jauh lebih kecil daripada A1. Nggak boleh lebih gede ya. Kalau lebih gede ya nggak mungkin kan ya. Maksudnya deket ya. Misalkan di sini 10 meter kuadrat, di sini kok 8 meter kuadrat. Ya kan airnya langsung bludak ya. Nggak mungkin kayak gini ya. Nah makanya dia nggak boleh jauh-jauh besar gitu ya. Apa sih Ova? Ya gitulah, pokoknya harus lebih kecil. Nah, kenapa lebih kecil? Efeknya itu akan menghasilkan di permukaan sini itu tenang, walaupun airnya di sini tetap ngalir ya. Jadi ngalirnya itu dikit-dikit. Seolah-olah di V1 itu dia tenang sama dengan 0, walaupun dia tetap turun ya, tapi nggak bergejolak-gejolak gitulah ya. Oke. Karena ini aplikasi persamaan Bernoulli, nggak afdol kalau nggak ada persamaannya ya. Ini dia persamaannya yang panjang teing itu P1 plus rho GH1 plus setengah rho V kuadrat akan konstan sama dengan yang kedua ya. Nah, di sini kalian lihat nih, ini P2 di mana? P2 ada di udara gitu ya, tekanan udara maksud saya ya. Kemudian di sini juga udara gitu kan, di dalam tabungnya ini ada udaranya set gitu ya. Maka P1 dan P2 itu akan sama ya, atau P1 sama dengan P2 gitulah ya. Nah, karena dia sama, ketika ini kita pindah set gitu ya, minus jadinya 0 gitu ya. Dengan V1-nya tadi 0 ya dari syarat utamanya tadi, maka persamaan ini bisa kita tuliskan rho GH1 ditambah 0 ditambah sama dengan rho GH besar. Ingat H2 itu mana sih? Berarti tinggi lubang ke dasar. Ya, dia H besar ditambah setengah rho V2 kuadrat. Kita di sini mau nyari V2-nya, guys. Nah, kita pindah aja rho GH-nya ke sana, maka jadi minus. Ada rho G nih, rho G bisa kita keluarin ya. Maka jadi rho G dikali H1 min H besar. Nah, ingat di sini H1 dikurangi H besar, nggak lain adalah H kecil ya. Sehingga kita dapat rho-nya coret saja, G-nya H kecil gitu ya. Duanya move jadi 2GH, kemudian V2 kuadrat, maka tinggal diakar gitu ya. Inilah dia kecepatan aliran air atau kecepatan semburan atau kecepatan pancaran air, kayak gitu sama aja. Oke. Kita akan keep ya. Dia di sebelah sini. Nah, yang selanjutnya seperti aku bilang tadi, kita bisa nyari waktu pancaran. Jadi air ini untuk sampai di sini itu berapa second sih, kayak gitu ya. Bisa kita cari dengan menggunakan sumbu Y-nya ya. Jadi sumbu Y ini ya, si H-nya itu kita gunain GLBB karena di sini ada gravitasi. Makanya rumusnya menggunakan yang rumus ketiga GLBB. Kalau kalian masih ingat dibuka lagi, kalau nggak ingat ya. Nah, Y sama dengan VY kali T min setengah GT kuadrat gitu kan. Oke.
Nah, VY-nya berapa? VY-nya di sini 0. Kenapa? Karena V awalnya itu hanya V2 yang mengarah ke sumbu X. Makanya di sini dia 0. Y-nya mana? H ya, karena dia mengarah ke bawah, berarti di sini min H. Oke, sama dengan min setengah GT kuadrat. Min jadi plus, 2-nya pindah jadi 2H per G ya. Jadi T kuadrat adalah 2H per G. Dengan T-nya adalah akar 2H besar per G. Ingat, H besar berarti jarak lubang menuju ke dasar. Kita akan lanjut untuk nyari yang X ya. X-nya berapa? Ya udah pakai sumbu X aja, karena di sini nggak ada gravitasi atau nggak ada percepatan lain yang mempengaruhi. Berarti di sini kita untuk cari X-nya memakai yang GLB. S sama dengan VT atau X sama dengan VX kali T. Yap. Kalau kalian bingung ya, ini sebenarnya rumusnya hampir sama kayak yang gerak parabola ya. Oke. Atau gerak lurus juga bisa. Sama aja pokoknya lah ya. Nah, kita masukin aja Vx-nya mana? Vx-nya nggak lain adalah V2 yang besarnya akar 2G H kecil ya. T-nya 2H besar per G di akar ya. Kita masukin. Terus habis itu dijadiin 1 ya, berarti akar kali akar kan bisa jadi 1. G sama G hilang, 2 kali 2 4, akar 4 itu 2, makanya tinggal 2 akar H ya. Oke, H besar, H kecil. Ini keterangannya, yang kalian perlu tekanin adalah H kecil sama H besarnya. Ingat, H kecil itu adalah jarak lubang menuju ke permukaan, kalau H besar itu adalah jarak lubang menuju ke dasar. Oke? Wajib diingat. Ini dia contoh soalnya. Contoh soalnya sebuah bejana seperti tampak di samping itu ya, di bawah gitu ya. Nah, ada lubang kebocoran yang luasnya itu 0,4. Tinggi permukaannya 145 cm, di mana lubangnya itu berada 20 cm dari dasar ya. Yang ditanya adalah debit dan jarak jatuhnya air pertama kali, berarti X ya. Kita ketahui dulu ya, biasa diketahui. Yang pertama adalah luas penampang lubang, berarti ini A-nya, A lubang. Kemudian ada, ini H1 sebenarnya, tapi nggak akan aku tulis. Kemudian lubang berada 20 cm dari dasar, berarti H besar ya. Itu adalah 20 cm. Oke. Kemudian yang ditanya adalah debit dan juga X. Oke. Kita jawab saja ya. Yang pertama cari kecepatan pancaran dulu. Kalau mau cari debit itu kan A kali V ya, Q sama dengan A kali V yang masih ingat di pelajaran sebelumnya gitu ya. Nah, untuk cari V-nya berarti akar 2GH, tapi butuhnya di sini H kecil bukan H besar. Kita tahu H kecil itu yang dari lubang menuju ke permukaan ya. Taunya di sini H besar, berarti ini harus dikurangi nih. 145 kurangi 20 berapa guys? Yap, 125 ya, atau kalau dijadiin meter kali aja 10 pangkat min 2. So kita dapat akar 2 kali G-nya adalah 10 dikali 125 kali 10 pangkat min 2. Oke, 2 kali 125 250, 250 kali 10 2500, 2500 dibagi 100 ya, 25 ya, akar 25. Hasilnya adalah 5 meter per second. Belum selesai ya guys, ini baru V-nya. Yang ditanya adalah debit. Oke, debitnya berarti Q sama dengan A kali V. A-nya adalah 0,4 tapi masih cm kuadrat, maka dijadiin meter kuadrat kali aja 10 pangkat min 4 ya. Kemudian V-nya 5, sehingga 0,4 kali 5 berapa? Yap, 2 ya, 2 kali 10 pangkat min 4. Oke. Udah ketemu ya, ketebak jawabannya A, tapi kita tetap harus ngitung yang X karena ini kan lagi belajar ya, bukan lagi ujian. Kalau ujian langsung aja langsung A gitu, selesai. Kita lanjut ke jarak pancaran. Kalau jarak pancaran masih ingat ya, 2 akar H. Oke, 2 akar HH, sehingga kita masukin aja 2 akar hanya 20 cm, masih cm jadiin meter, yang H kecilnya 125 jadiin meter ya. Sehingga kita dapatkan ini 10 min 2 kali 10 min 2, 10 min 4 ya. 10 min 4 2500. Oke, berarti di sini 25 berarti 50 kali 10 min 2 ya. 2 kali 50 100, 100 kali 10 min 2 berarti 1 ya. Oke, berarti terjawab sudah, jawabannya adalah yang A. Oke,
kita akan lanjut ke contoh soal yang kedua. Wow, gambarnya bagus ya. Di sini ada air yang memancar dengan sudut 30 derajat gitu ya. Maka berapakah tinggi air dalam tangki si H ini ya? Kita langsung diketahui aja ya. Jadi di sini ada apa aja yang diketahui? Tetanya adalah 30 derajat, X-nya 40, akar 3 cm. Nanti kita jadiin meter, it's okay. Kemudian yang ditanya adalah si tinggi air ya, jadi H. Oke, kita jawab saja. Apakah kalian masih ingat ya? Lihat di sini bentuknya adalah parabola, maka X-nya itu nggak lain adalah X max dari gerak parabola. Coba kalian open lagi gitu ya rumusnya. X max pada gerak parabola, yap, nggak lain adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G ya, oke. So, kita masukin aja gitu ya. X max-nya adalah 40 akar 3 dibagi 100 karena ini masih senti, makanya 0,4 V0 kuadrat sin 2 theta. Tetanya 30 dikali 2, 60 ya. G-nya adalah 10 kayak gitu. Oke. Sebelumnya move ke sana, maka 0,4 kali 10 hilang ya, jadi 4 akar 3. Sin 60 adalah setengah akar 3. Sehingga kita dapetin akar 3 bisa dicoret ya. 2 pindah ke sana, maka jadi 8 alias V0-nya adalah akar 8 meter per second. Oke, yang ditanya adalah hanya, maka kita masukin ke rumus tangki bocor kita ya. V0 sama dengan akar 2GH ya. Hanya adalah H kecil, udah sesuai. Berarti kita masukin aja V0-nya akar 8 sama dengan akar 2 kali 10 kali H-nya. Akarnya biar hilang dikuadratin, maka tinggal 8, 20H. Hanya adalah 8 bagi 20 alias 0,4 meter. Oke, itu jawabannya adalah D ya. Nah, ini dia tentang tangki bocor. Habis ini kita masih punya beberapa aplikasi, jadi aku pisah video biar gak terlalu panjang ya. So, stay tune terus di channel Alfa. Jangan lupa subscribe, like, and comment. See you next time. Assalamualaikum.